Ya, selamat sore dan selamat datang kembali di Mikey Ball. Wah, hampir lupa. Dan pastinya kita kembali dengan preview ya untuk minggu ini. Jadi sebenarnya ada pertandingan yang udah bakal mulai pas video ini dibuat, yaitu City versus Arsenal. Tapi untuk pertandingan ini gue harus bilang, ya ini City udah pasti bisa dengan mudah menang ini, karena emang Arsenal ya, gue udah pernah singgung sebelumnya bahwa ya udah lawan Chelsea, lawan City lagi gitu, yang kualitasnya jauh lebih baik dan jauh di atas Arsenal. Jadi untuk gue, dengan permainannya lawan Chelsea yang aduh kayak main Tarkam RTRW gitu, jadi untuk gue ini calculated loss banget, keterlaluan banget sih kalau City sampai gak bisa menang lawan Arsenal yang aduh, tanding sama Bali United aja mungkin Bali United menang. Entahlah, good luck lah untuk Arsenal untuk musim ini lah, kalau manajemennya kacau dan segala macam, nggak ngerti lagi. Untung gue nggak dukung, jadi nggak ada urusan pokoknya. Terus lanjut ya, langsung ada Chelsea versus Liverpool. Oke, untuk pertandingan ini bakal seru buat gue. Oh sorry, maksud gue Liverpool versus Chelsea. Kenapa? Karena untuk gue ini pertandingan ini bakal membuktikan sebenarnya siapa yang lebih baik gitu. Untuk segi kedalaman squad, gue harus bilang Chelsea oke lah. Chelsea lebih unggul ketimbang Liverpool gitu. Tapi di sisi lain Liverpool ini kan, terutama untuk penyerangnya ya, itu lagi punya momentum yang bagus dan mereka sedang dalam performa terbaiknya mereka lah. Bukan performa terbaiknya sih, tapi performa yang mereka tunjukkan benar-benar memberikan dampak positif untuk Liverpool sendiri. Dan juga Van Dijk yang bermain cukup oke buat gua. Nah, ini akan jadi modal buat Liverpool dalam menghadapi Chelsea di pertandingan hari ini. Kalau nggak salah jam 11 malam nanti, sebagai bekal buat mereka gitu. Nah, menurut gue sih Liverpool sudah punya apa ya, sudah kembali lagi lah dengan performa terbaiknya mereka, dengan squad terbaiknya mereka, di mana starting 11-nya semua sedang fit dan semua sedang bermain dengan bagus dalam dua pertandingan awalnya Liverpool. Di sisi lain Chelsea sebenarnya juga oke gitu, tapi gue nggak ngelihat potensi terbaik dari squad The Blues ini gitu. Ya oke lah, mungkin Tuchel udah nyaman dengan formasi 3-4-3-nya. Ya 3-4-3 sih, lebih tepatnya 3-4-2-1. Tapi kalau pasang Lukaku di depan sebagai striker target man sendiri, untuk gue nggak bisa ngelihat potensi secara keseluruhan lah buat Chelsea, terutama untuk Lukakunya. Karena di Inggris sama di Italia itu bedanya 180 derajat. Fine lah, lu di Italia lu bisa bermain dengan style yang cukup slow gitu, tapi kalau di Inggris kan enggak gitu. Dia harus cepat-cepat beradaptasi, apalagi formasinya yang dipakai adalah dengan si Tuchel tetap dengan 3-4-3-nya dia. Alangkah bagusnya kalau Chelsea bisa apa ya, untuk memberikan tekanan buat Liverpool dan juga tim-tim besar lain, dan kalau ingin juga menjadi penantang juara, untuk gue sih alangkah baiknya mereka pakai 4-2-3-1. Kenapa? Karena yang nyuplai bakal lebih banyak ketimbang pakai 3-4-2-1. Karena kalau yang gue lihat 3-4-2-1-nya dia
Chelsea ya, in this context mereka kan mainin Jorginho sama Kante sebagai defensive midfielder, itu udah pasti. Dan di sebelahnya tuh Marcos Alonso sama gue nggak tahu, kayaknya Reece James sih yang tetap dimainin. Dimana sebenarnya Reece James gue bilang itu kurs gitu loh mainnya, bener-bener kadang on kadang nggak kelihatan. Jadi entahlah, mungkin Tuchel ngelihat bahwa dia lebih jalan dengan formasi ini, ya udah juga gitu. Nah di depannya ada Mount sama, kalau di kanan itu kalau nggak salah si siapa ya, gue lupa, Havertz kalau nggak salah, iya, atau ya Havertz pas lawan Arsenal. Tapi Lukaku juga nggak bisa ngembangin juga potensi terbaiknya dia, karena melihat dari karakternya Mount sama Havertz ini beda jauh gitu. Havertz oke lah, gue bisa bilang dia seorang playmaker yang cukup oke, bisa nyuplai ke Lukaku gitu for some cases. Tapi kalau Mount ini dari timnas Inggris aja kelihatan banget mainnya cuman bawa bola, lari, gocek, langsung shooting direct. Ya kalau case-nya masih kayak gitu, andaikan Havertz dikunci pergerakannya, selesai, Lukaku nggak akan dapat bola. Ya oke lah, misalkan dari wingbacknya, kalau wingbacknya nggak jalan, lebih gak jalan lagi Lukakunya. Jadi angka lebih baiknya pakai 4-2-3-1 buat Chelsea, dimana Lukaku sebagai sole striker di kiri kanannya. Kalau untuk gue kiri mungkin gue lebih kasih ke Pulisic atau Werner, tapi gue lebih ngandelin Pulisic. Dan kalau di kanannya, andaikan Ziyech gak cedera, gue pakai Ziyech ketimbang kayak tapi juga bisa Havertz di kanan, dan di tengah gue lebih mengutamakan Havertz. Atau bisa aja kalau misalkan Havertz ditaruh di kanan, Mount yang jadi IMF pasang di belakang Lukaku untuk ngebantu serangan kalau Lukaku udah mati, konteksnya mati pergerakannya lah dalam kasus-kasus tertentu di suatu pertandingan. Kalau di DMF gue udah bilang Jorginho Kante udah fix. Nah di belakangnya untuk wingbacknya ya gue harus kasih posisinya ke Aspi sama Alonso, itu udah pasti sih. Dan tengahnya untuk back tengahnya Thiago Silva sama Christensen, dan bisa diganti antara Christensen apa Thiago Silva sama si Chalobah. Tapi gue nggak ngeliat Chalobah performanya bakal kayak apa, karena harus dilihat lagi gitu. But then untuk gue, dengan Liverpool yang udah pakem, udah nyatu dengan 4-3-3-nya, dimana striker tengahnya lebih diandalkan si Jota. Ya, untuk saat ini gue bisa bilang Liverpool tetap bisa lebih punya peluang untuk menang, tapi gak ada tertutup kemungkinannya juga Chelsea bisa ngegebrak gitu. Jadi ya ini pertandingan seru sih, gue pengen lihat keseruannya kayak gimana. Yang jelas asal Liverpool bisa ngatasin Chelsea, Liverpool lebih punya peluang buat menang. Oke. Terus kita ke pertandingan berikutnya. Oke. Dan di hari Minggu itu tanggal 29 ada Wolves versus MU. Ini gue harus bilang sebenarnya MU ini punya materi yang cukup oke gitu, ditambah dengan Ronaldo yang udah dateng fix ke MU untuk memperkuat kedalaman skuadnya MU. Tapi apakah itu bakal membawa banyak pengaruh baik? Belum tentu juga, karena
Ya oleh ya gitu-gitu aja gitu loh, formasinya berkali-kali gitu, cuman bongkar pasang ibarat kayak ketok magic gitu. Gitu. Sama persis kayak oleh gitu, dia cuman ketok magic. Misal seandainya Bruno Fernandes mati, sorry, seandainya Bruno mati gitu atau udah kehilangan performanya, selesai ya, satu tim udah nggak bisa apa-apa, cuman ngandelin satu dua peran langsung long ball gitu terus sampai sampai selesai, dan nggak ada kreativitas yang di apa ya, yang dihasilkan lah kalau Bruno mati. Nah itu juga jadi masalah buat MU, dan itu terbukti lagi, sorry, gitu, bahwa ketika Bruno Fernandes dimatikan pergerakannya, ya udah selesai. Atau Bruno nggak dalam performa yang baik, itulah hasilnya kayak lawan Southampton itu, terlalu banyak salah passing lah, terus positioningnya juga kacau lah buat gue, cukup kacau buat gue gitu. Ya itulah akibat dari kreativitas yang mandek cuma di Bruno doang. Ibaratnya tuh MU kalau di dalam komputer, ini gue ibaratkan komputer itu cuma single core prosesor doang, dimana prosesornya ada di Bruno. Udah, kalau core-nya mati semua. Itulah yang terjadi di MU. Apalagi kalau ketemunya Wolves, wah ini udah kacau lagi sih buat gue. Dan Wolves ini kan mainnya bertahan banget dan ngandelin counter. But then buat gue harusnya MU bisa ngatasin Wolves kalau mereka nggak macem-macem, dan seandainya aja di pertandingannya nanti Bruno perform sama Pogba-nya nggak macem-macem plus perform juga, nah itu lebih punya peluang lah buat menang dari sisi MU untuk pertandingan matchday 3-nya. Oke. Terus yang kedua terakhir, Wolves Leipzig. Nah ini buat Leipzig ini kan juga nggak konsis buat gue, dan di sisi lain Wolves itu juga buat gue sih ya mainnya standar banget sih, dan kekurangannya tuh emang mandek aja strikernya, terutama dalam segi, bukan mandek strikernya sih, lebih mandek ke finishing sih sebenarnya. Gue masih belum lihat finishing yang cukup oke dari Wolfsburg ini. Jadi I guess kalau pertandingannya stuck, ini menurut gue sih pertandingan bakal stuck sih di tempat. Dan untuk gue, andaikan Leipzig bisa masang starting 11-nya dengan bagus dan dengan momentum, bisa manfaatin momentumnya di pertandingan ini, harusnya Leipzig bisa menang gitu. Asalkan ya kayak Sabitzer itu please deh, dulu untuk gue 2 pertandingan pertama udah kayak kayu mati itu, bener-bener Sabitzer itu sumpah. Dan terakhir ini sebenarnya kurang seru sih, Ajax VTC. Nah ngelihat dari dari pertandingan terakhir yang mereka jalanin, Ajax ini kesulitan buat ngatasi VTC, terutama pas di KNVB Beker di partai finalnya itu mereka kesulitan banget buat gua gitu. Dan VTC ini juga termasuk tim alot buat gua, dan bisa aja ngeguncang tim-tim kayak PSV, kayak AZ itu. Bukan nggak mungkin mereka bisa menghancurkan momentumnya mereka di Eredivisie musim ini. Tapi ngelihat Ajax ini juga ya, ini baru pertama-tama sih, baru fase-fase awal lah. Nah udah mulai nanti kayak sekarang, dimana mereka dapat momentum yang cukup oke buat bisa menang ya, they will find the way gitu. Jadi untuk gue sebenarnya, kalau gue bilang ini lebih ke Ajax sih
gue lebih unggulkan Ajax buat menang di pertandingan ini. Oke, itu aja dari gue. Kita tunggu nanti gimana hasilnya, dan sambil nunggu juga hari-hari terakhir summer transfer musim ini. Oke, thank you for watching dan sampai jumpa di konten Mikey Ball berikutnya.